Halo anak-anak Bapak semua, selamat pagi, salam sehat. Berjumpa lagi dengan Bapak Erik Iskandar Tambun pada pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya kita sudah membahas apa itu jenis-jenis teks persuasif. Nah, sekarang kita lanjutkan materi yang kemarin ya, tentang pendalaman teks persuasif. Kemarin kita sudah membahas teks persuasif pendidikan dan teks persuasif politik. Nah, hari ini kita lanjutkan bagian ketiga dan keempat. Nah, yang ketiga adalah teks persuasi advertensi. Teks persuasi advertensi ini biasanya ditemui pada iklan dan kita sudah mempelajarinya pada semester 1. Persuasi ini dimanfaatkan terutama dalam dunia usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau jasa. Lewat persuasi iklan ini diharapkan pembaca ataupun pendengar menjadi lebih mengenal atau senang atau ingin memiliki barang dan memakai jasa yang sedang kita tawarkan. Apa contohnya? Contoh pasta gigi, ya, contoh pasta gigi Smile. Kenapa dibuat pasta gigi Smile? Supaya tidak mendompleng merek lain, ya, tidak memakai merek lain. Nah, pasta gigi Smile merupakan pasta gigi yang terbuat dari bahan alami, tanpa terbuat dari bahan kimia sedikit pun. Pasta gigi ini sangat baik digunakan untuk melindungi gigi agar tidak berlubang. Hal ini dikarenakan pasta gigi Smile terbuat dari bahan alami serta daun mint dan campuran susu murni yang bisa membunuh kuman sekaligus untuk memutihkan gigi, sehingga mulut akan terbebas dari kuman dan nafas dijamin segar. Oleh karena itu, gunakanlah pasta gigi Smile secara teratur untuk membuat gigi menjadi lebih sehat dan putih bersih. Gigi yang sehat akan meningkatkan rasa percaya diri dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, apa yang dipromosikan di sini? Pasta gigi Smile. Apa tujuan dari persuasifnya? Untuk mengajak orang banyak memakai pasta gigi Smile. Jadi yang ditawarkan itu adalah barang, bukan jasa, ya. Jadi ini bisa anak-anak kami lihat di iklan-iklan, ya. Misalnya iklan sampo, iklan kosmetik dan sebagainya. Nah, yang keempat adalah teks persuasi propaganda. Teks persuasi propaganda ini adalah sering dipakai pada saat kampanye, ya. Ya, bisa dikatakan berbau politik juga. Jadi propaganda ini adalah mempengaruhi orang lain untuk sepemikiran dengan kita, ya. Nah, isi kampanye biasanya berupa informasi dan ajakan. Tujuan akhir dari kampanye adalah agar pembaca atau pendengar menuruti isi ajakan kampanye tersebut. Jadi propaganda ini biasanya sejalan dengan perpolitikan, ya. Dia bisa ada sekaligus dengan persuasi-persuasi politik. Hanya saja propaganda ini biasanya menghasut untuk sepemikiran dengan apa yang dituturkan oleh si penutur, supaya kita satu ide dengan dia, ya. Nah, contohnya, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Maksud dari kalimat tersebut adalah setiap manusia saling memiliki rasa ketergantungan dan membutuhkan manusia lain dalam kehidupan kita. Maka dari itu, sebagai manusia sekaligus makhluk sosial, kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan antar agama, ras, dan suku. Pada dasarnya kita adalah sama, yakni anak bangsa Indonesia. Mari kita bahu-membahu dan hidup dalam kesinambungan agar tercipta Indonesia yang damai dan aman. Nah, ini adalah termasuk persuasi propaganda. Dia mengajak kita untuk bahu-membahu sehingga tercipta Indonesia yang damai dan aman, ya. Jadi dia menghasut kita, maksudnya mengajak kita untuk bisa saling bergandengan tangan, mulai dari agama, ras, dan suku yang berbeda saling tolong menolong, ya. Itu persuasi propagandanya.
Tetapi propaganda ini sangat-sangat sering kita jumpai pada ajang-ajang perpolitikan, ya, pada saat mengkampanyekan seseorang. Biasanya propaganda ini dipakai. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, yang terakhir kita akan masuk kepada sesi penugasan, ya. Setelah kamu membaca teks persuasi di atas, maksudnya di atas ini adalah teks persuasi advertensi dan teks persuasi propaganda, ya. Teks persuasi advertensi dan teks persuasi propaganda yang kamu baca tadi, silakan kamu cari dari internet, koran, ataupun dari media-media lain, lalu kamu tempelkan di kertas double folio yang akan kamu kumpulkan atau di kertas HPS. Jadi tugas kamu itu mencari satu teks persuasi advertensi, satu teks persuasi propaganda, kemudian tempelkan. Itu saja tugasnya, ya. Jadi sampai di sini pertemuan kita. Bapak harap anak-anak kami semua bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung tanya kepada Bapak. Cukup sekian pertemuan kita. Terima kasih.